Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan membahas berita terbaru, berita yang terupdate kepada kalian semua, khususnya tentang mahasiswa. Salah seorang mahasiswa yang membakar foto presiden yang katanya sudah buron selama 6 hari, ketika ditangkap dia melawan polisi, langsung katanya didor kakinya. Wow, coba kita lihat beritanya teman-teman ya. Ini wow. Siswa yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa Bentar, abang ini tembak dapat kaki foto ini ya. mahasiswa Ini para mahasiswa gelap yang membakar foto Prabowo Gibran ditembak saat melawan saat ditangkap. yang buron selama 6 hari. Ya, mahasiswa yang menghina ataupun membakar foto Presiden Prabowo Subianto buron. Ini sudah tertangkap dan tertembak kakinya. Kenapa ditembak? Lantaran saat akan ditangkap melawan polisi. Nah, ini baru mantep. Tangkap habis orang-orang yang membuat onar di negeri ini. Tangkap habis penghina presiden. Bila perlu, lakukan hal yang harus dilakukan seperti ini. Tembak kakinya kalau memang dia melawan. Karena ini bukan lagi tentang kritik mengkritik, tapi penghinaan. Makar. Yes, makar ya. Kapok kau. Satu kata buat mahasiswa yang ketembak kakinya karena bakar foto presiden, wakil presiden. Satu kata teman-teman, tulis di kolom komentar. Kalau dari saya, satu kata, syukurin. Itulah ya. Kalau Anda mengaku diri Anda mahasiswa dan Anda mempunyai intelektual, Anda bisa menyampaikan aspirasi dengan demo yang sesuai dengan undang-undang yang ada. Jangan demo disertakan dengan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Itu bertentangan. Makanya ketika ditangkap, Anda melawan petugas. Katanya Anda mahasiswa intelektual, tapi kenapa Anda mau melawan petugas? Dor kan? Kapok kau ya, mahasiswa. Itu, good job berarti, good job. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menahan diri. Serangan terhadap pemerintah Prabowo sudah mulai mengemuka, bahkan dengan gaya yang kasar. Saya rasa waktu bulan madu pemerintah sudah usai. Sebelum ini banyak pihak melihat yang jadi sasaran tembak cuma Pak Jokowi dan keluarga. Prabowo tidak disentuh, mungkin karena mau cari aman, atau masih lihat seberapa tinggi tingkat sensitivitas Prabowo. Kini nampaknya itu sudah berakhir. Semula yang diupayakan adalah kedekatan Prabowo dan Jokowi harus dipecah. Mereka berusaha bangun narasi bahwa Jokowi adalah beban bagi Prabowo. Kini masa itu sudah berakhir. Mereka sekarang sudah sadar bahwa Prabowo juga harus. Kata-kata kasar sudah diarahkan pada Prabowo, dan ini mungkin masih akan bergulir lebih luas. Saya lihat mereka sudah mulai sadar bahwa Prabowo tak akan minta Jokowi meninggalkannya. Dalam hari ulang tahun Gerindra, Prabowo secara tegas minta halayak meneriakan hidup Jokowi. Sementara di acara itu, Jokowi menggambarkan Prabowo sebagai presiden terkuat di dunia. Prabowo sendiri tampak mulai menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya gemoy. Biasanya kan dia minta para pendukungnya bersikap lunak menghadapi serangan. Tapi kini dia sudah mulai menunjukkan dia bisa juga tersinggung. Merespons omongan pengkritik yang menganggap kabinet Prabowo terlalu gemuk, dengan tegas dia bilang, Ya teman-teman, saya akan memberikan pendapat melihat apa yang dibahas oleh Pak Ade Armando soal bagaimana PDIP, BEM, majalah Tempo yang sekarang ini sudah benar-benar sangat frontal untuk menyerang Pak Prabowo. Saya berharap untuk Pak Prabowo bisa sabar ya, untuk bisa menahan diri. Jangan sampai, karena mereka ini menunggu teman-teman. Seperti mereka mau mencari celah, mereka mau agar Pak Prabowo itu bertindak untuk menyalahgunakan kekuasaannya, mungkin karena emosi atau apa teman-teman. Mereka lagi menunggu untuk mereka playing victim. Mungkin mereka akan korbankan 1-2 orang, mungkin saja teman-teman. Korbankan 1-2 orang dan kemudian mengatakan Pak Prabowo akan dikaitkan dengan masa lalu ini teman-teman. Mereka akan mengangkat lagi isu HAM ya. Ketika Pak Prabowo diserang habis-habisan, kemudian mereka akan playing victim lagi, karena cara mereka seperti itu dari dulu ya. Mereka selalu playing victim. Mereka yang misalnya mereka yang merusak, kemudian mereka yang ngaku diselimi, seperti yang kejadian di hotel kemarin, di mana mereka melakukan forum, kemudian ada preman katanya masuk,
Tapi ketahuan itu orang-orang mereka sendiri, teman-teman. Ya, jadi di sini harap Pak Prabowo untuk tetap sabar ya. Biarkan masyarakat menilai, Pak. Akhirnya Ahok atau Basuki Cahayapurnama dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Setelah polemik panjang di media sosial, Ahok terlibat atau tidak terlibat terkait dugaan korupsi di Pertamina Patraniaga, akhirnya Kejagung memanggil Ahok hari ini. Setelah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Awas nggak Ahok pulang, dipastikan akan hadir memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hari ini. Nah, menurut teman-teman semua, Pak Ahok Hati-hati nggak pulang. Dari tersangka pasti bakal heboh satu Indonesia ini kalau tersangka. Indonesia bisa makin bobrok. Kita tetap mengharapkan tidak makin bobrok. Sudah seragus bangsa setanah air. Jadi rezim Prabowo ternyata merupakan kelanjutan atau kontinuasi belaka dari Kok ada suara anjing? Anjing kecil ya, bahasa Inggrisnya puppy. Kok ada suara anjing kecil nangis? Apakah yang menggembarkan ya? Barisan sakit hati para pembenci Prabowo makin hari ngomongnya makin menunjukkan rasa sakit hati mereka. Suara anjing pun terdengar. Waduh, Ahok turun gunung nih ya gas. Buka suara dan data, tapi Anda nih agak lain. Selama Anda diangkat dari komisaris Pertamina guna membersihkan Pertamina oleh Jokowi, masa iya nggak tahu ada kasus besar di Pertamina? Pura-pura nggak tahu nih ya. Kita datang sebetulnya kan secara struktur kan itu kan Dewan Komisaris ya. Terus ada subholding. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bilang ada data atau rekaman yang akan bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Kalau diminta kita kasih. Di bawah tapi Pak? Kan bukan Data rapat. Pak, sebelum masuk Pak. Katanya Pak Ahok itu rapat. Rekaman. Gimana ya teman-teman ya? Ahok mengatakan dia punya rekaman. Kemudian ditanya rekaman, enggak, cuma data rapat. Babak baru, Ahok dipanggil Kejagung bongkar korupsi Pertamina katanya. Hati-hati loh Pak, ini diperiksa loh. Momen Ahok tiba-tiba diperiksa Kejaksaan Agung diperiksa terkait korupsi Pertamina. Tapi tentu saya sangat senang bisa membantu kejaksaan kalau apa yang saya tahu akan saya sampaikan. Itu. Bilang ada data atau rekaman yang akan bawa. Enggak, data yang kami bawa itu adalah data rapat apa aja ya. Tapi nanti akan diserahkan nggak Pak? Ya, kita doakan saja Pak, semoga saksi nggak jadi tersangka. Kenapa? Karena pasti akan rame satu Indonesia, akan gaduh satu Indonesia jika Anda yang sudah teriak-teriak seperti orang yang paling bersih di dunia, Anda yang sudah marah-marah, Anda yang sudah mengatakan bahwa ini dan itu, sekalipun Anda sendiri yang membantah lewat rekam jejak, mengatakan tidak diberikan posisi di root, tapi ada rekaman Anda menolak posisi di root. Semoga aja Anda yang sudah sekarang itu dan kemudian jadi tersangka, waduh, mau terima mana muka Anda Pak. Ya itu teman-teman ya, lucu ya kejadian yang terjadi. Bagaimana Pak Prabowo itu benar-benar memerintahkan. Saya percaya Pak Prabowo memerintahkan untuk menindak tegas para penghina. Jangan sampai inilah Pak Prabowo ingin membuat ada perbedaan antara pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekalipun mereka sinergi teman-teman, mempunyai visi dan misi yang sama untuk masalah hilirisasi, masalah infrastruktur, masalah memberi makan anak-anak, keberpihakan kepada rakyat kecil, mereka mempunyai visi dan hati yang sama untuk itu. Tapi saya percaya Pak Prabowo ingin membuat perbedaan di mana Pak Jokowi di era Anda, mungkin saya sebagai sahabat Anda sakit hati melihat Anda dihujat, dihina, dicaci maki dan Anda diam. Tapi mungkin di pemerintahan saya akan balas mereka semua. Wow, makanya Mas Ewa tadi didor karena melawan. Rasain kau ya. Oke, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.